Dan untuk membahas sosok Ketua Mahkamah Konstitusi baru Soehartoyo, sudah bergabung bersama kami I. Dewa Gede Palguna, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008. Selamat malam, Pak Dewa. Selamat malam, Mas. Pak, ini kita ketahui Soehartoyo sudah terpilih menggantikan Anwar Usman. Menurut Anda, apa yang pertama kali harus dilakukan oleh Soehartoyo agar marwah MK ini bisa dikembalikan? Ya, pertama-tama tentu saja harus yang pertama ditunjukkan adalah memeriksa perkara yang sekarang sudah masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi tentang pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang telah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 90 tahun 2003 itu. Nah, tentu saja di situ nanti kepemimpinan Pak Soehartoyo dan Prof. Saldi Isra akan diuji dalam pengertian dalam pertimbangan hukumnya. Nanti apakah itu mencerminkan pertimbangan hukum yang baik yang kemudian dapat dicerna oleh publik secara umum sebagai pertimbangan yang koheren. Bukan berarti kemudian langsung disetujui apa isinya atau amarnya dan sebagainya, tetapi pertimbangannya dulu, apakah dia koheren enggak dan bisa diterima oleh penalaran publik atau tidak. Nah, itu yang penting. Tapi kan tentu saja juga pada saat yang sama Mahkamah Konstitusi tidak boleh juga tunduk kepada tekanan publik. Nah, itu kan tidak seperti itu. Yang saya maksudkan itu adalah ketika membuat pertimbangan hukum itu argumentasi yang dikemukakan di sana, ratio decidendi dari putusan itu memang mencerminkan koherensi dengan amar putusan itu. Itu saja. Artinya menurut saya dalam waktu dekat. Artinya semua aspek harus dipertimbangkan dan juga putusannya tidak boleh ada muatan intervensi dan terpengaruhi oleh opini publik, begitu ya Pak Dewa ya? Ya, itu opini publik ya, apalagi intervensi ya sama sekali tidak boleh. Kan kalau memang terjadi intervensi, ya itu salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip independensi kan. Nah, ini yang justru itu yang menjadi soal pada beberapa waktu yang lalu sehingga akhirnya dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan karena adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip independensi itu dan prinsip imparsialitas itu kan. Itu yang menyebabkan. Iya, Pak, tapi pertanyaannya kemudian jadi dimungkinkan ketika Pak Soehartoyo ini nanti akan meninjau perkara yang saat ini sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi dan kemudian hasilnya nanti akan mempengaruhi putusan nomor 90 kemarin. Mempengaruhi putusan dalam pengertian kalau memang ditemukan alasan konstitusional untuk menyatakan bahwa pendirian mahkamah itu keliru gitu kan, ya itu bisa saja kan. Tapi kan kita tidak boleh berandai-andai seperti itu. Apakah nanti misalnya argumentasi yang dikemukakan oleh pemohon dengan cukup kuat nggak? Bisa memenuhi keyakinan hakim nggak? Bisa masuk ke penalaran konstitusional nggak? Untuk dianggap bahwa argumentasi yang dikemukakan itu telah cukup alasan bagi mahkamah untuk mengatakan bahwa permohonan itu beralasan dan kemudian dikabulkan, yang pada saat yang sama juga tentu mahkamah harus mempertimbangkan kembali pertimbangan hukumnya yang diberikan dalam putusan nomor 90 tahun 2003 itu, 2023 itu gitu. Artinya katakanlah jika memang putusan 90 ini batal demi hukum begitu, apakah enggak, Anda nggak bisa bilang batal demi hukum. Artinya implikasinya akan seperti apa jika memang putusannya nanti akan berpengaruh pada putusan 90? Implikasi yang Anda maksud ke begini, ya kalau nanti umpamanya, ini kita lagi berandai-andai ya. Iya. Dan ini jangan dianggap sebagai intervensi atau tekanan. Andai kata gitu ya, andai kata putusannya nanti misalnya mengabulkan pasal 169 huruf Q itu berarti yang berlaku adalah putusan yang terbaru ini. Tapi dia tidak berakibat hukum surut. Dia berlakunya adalah ke depan, prospektif gitu loh. Apakah itu kemudian berarti putusan yang lama itu lalu tidak sah? Ya tidak. Nah, ini berarti ada pergeseran pandangan dari Mahkamah Konstitusi terhadap pendapatnya yang disampaikan dalam dalam putusan nomor 90 yang lalu itu. Nah, ini yang harus dijelaskan dalam pertimbangan hukum mahkamah nanti. Andai kata mengabulkan, kita berandai-andai nih. Karena tadi pertanyaannya seperti itu kan belum tentu juga mengabulkan kan. Itu kan namanya
orang mengajukan permohonan pengujian kembali terhadap norma norma undang-undang yang telah diberikan penafsiran penafsiran tersendiri oleh Mahkamah Konstitusi putusan nomor 90 tahun 2023 itu. Jadi ini bukan permohonan yang ditolak, ya. Permohonan yang dikabulkan, tetapi amar putusannya memberikan pengertian baru terhadap norma undang-undang yang diuji, sehingga kalau menurut saya secara konstruksi penalaran hukum, ya ini adalah pengujian terhadap norma baru. Bukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 gitu loh. Oke, Pak Dewa, artinya kalau kita melihat Pak Soehartoyo ini memimpin MK di tengah badai menerpa hakim begitu ya. Kemarin ada beberapa yang dikatakan melanggar kode etik. Sejauh mana Anda mengenal Pak Soehartoyo dan bagaimana kemudian Pak Soehartoyo bisa mengkoordinasikan antar hakim agar bekerja sama untuk mengembalikan marwah di dalam MK sendiri? Ya, ini barangkali pendapat saya sangat subjektif ya. Karena didasarkan atas interaksi saya dengan kedua hakim yang sekarang terpilih sebagai ketua dan sebagai wakil ketua. Saya secara pribadi menganggap ini adalah pasangan yang ideal. Pasangan yang ideal dalam pengertian satu, Pak Soehartoyo adalah memang murni berasal dari hakim karir. Jadi insting hakimnya itu sudah melekat dalam diri beliau. Dan itu saya alami sendiri dalam interaksi saya selama saya berada di Mahkamah Konstitusi 2015 sampai 2020. Sebaliknya, Profesor Saldi Isra dengan basis akademiknya sebagai dosen dan kemampuan berargumentasinya baik secara oral maupun secara tertulis yang sangat mumpuni, karena beliau juga seorang esais atau seorang penulis yang andal gitu ya. Nah, ini saya kira adalah perpaduan yang ideal gitu ya. Jadi kalau kalaupun misalnya tempatnya dipertukarkan, Prof. Saldi misalnya sebagai ketua, Pak Soehartoyo sebagai wakil, atau seperti sekarang, bagi saya ini adalah menurut saya sudah memenuhi harapan saya secara subjektif. Saya jadi teringat 5 tahun yang lalu, inilah yang kami usulkan sebenarnya. Tetapi kami kalah suara pada waktu itu. Bukan berarti yang lain tidak baik ya, tetapi ini kan sangat subjektif. Ini pandangan saya. Jadi saya punya keyakinan bahwa ini adalah pasangan yang menjanjikan dalam pengertian akan mampu menjaga marwah Mahkamah Konstitusi ke depan. Dan mudah-mudahan juga itu akan segera ditunjukkan dalam persidangan-persidangan terhadap perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya pengujian undang-undang dalam waktu yang dekat gitu. Itu harapan kita bersama, juga harapan publik terkait apa yang akan diputuskan oleh Pak Soehartoyo nanti ya. Artinya Soehartoyo dan Saldi Isra ini saling melengkapi, komplementer begitu. Baik Pak Dewa Gede Palguna, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Pak.